Loadingnya lambat, aku belinya itu nggak sempat, nggak keluar-keluar. Ini nasi goreng kecap asin, tadinya sambal gorengnya, balado gorengnya aku nggak ke pasar. Ini kayak gini, aku nggak keluar kalau anakku liburan, aku bener-bener me time sama diri aku sendiri kayak gitu ya, daripada mikirin yang nggak perlu aku pikirin, susah amat hidup kayak gitu loh. Aku mau nyanyi Jangan Ingin Menang Sendiri. Ini aku sering dengerin banget. Dulu artis Safari, Selecta Pop, album minggu ini. Kenapa aku masih kecil suka banget. Gak ada lagu anak-anak ya. Ya bintang kecil gitu. Aku seneng banget. Pria jenaka aku suka. Aku sangat mengenang masa lalu aku dan bahagia banget kayak gitu. Mama bahagia banget. Kamu harus lebih dari Mama harusnya, tapi mama kalau kamu nggak bisa, aku udah biarin dia sama teman-teman aku ke ini, iya iya iya, sama teman-temannya mungkin lebih enjoy ya, pasti dia lebih enjoy kayak gitu aku. Sama orang tuanya juga enjoy, tapi nggak bisa, mama nggak bisa ngasih itu kayak gitu. Kamu silahkan kalau mama punya uang kasih kasih terus. Sama teman aku mah ke gunung kemana, oh iya iya nggak apa-apa, mama selalu oke kayak gitu. Mengingat aku dulu sangat bahagia banget kayak gitu di alam kayak gitu. Ku coba untuk selalu mengalah di depanmu. Pelacur gak mengalah. Sampai penyanyi itu aku katakan pelacur ya kayak gitu. Ada yang pelacur recehan. Aku tahu dikasih tahu temen aku kayak gitu. Pelacur tuh berkelas Mbak Lili. Ada yang kelasnya 50 ribuan sampai 5 juta. Opo? Terus kayak gitu aku udah mau nyanyi kayak gini aja. Kayak gitu. Aku ingin cinta ya, udah pernah aku ya. Gelas-gelas kaca juga. Aku sukanya ini kan ini kayaknya menikah sama petani ya. Willy Dosan itu aku suka banget, mirip mirip sahabat aku kayak sahabat aku, tetanggaku sebentar kok aku sahabatan sama dia itu. Kalau kecilnya aku nggak tahu dia itu di mana, aku nggak tahu maksudnya, aku nggak kenal soalnya aku kan TK nggak lulus ya. Ini efek aku TK nggak lulus di Barunawati, di pojokan gangku tuh dulu TK di situ. Aku sering lihat bapak aku kayak gitu di nungguin aku kayak gitu kan. Lah aku kuliah sekolah TK ditungguin, aku ya nangis ya bapak kayak gitu. Terus sama guruku ya disuruhan berapa bulan kayak gitu aku berhenti. Aku nggak senang kayak gitu sekolah TK disuruh gunting itu, menempel dan menggunting paling aku nggak suka. Mungkin sekarang kebalikannya ya, sekolahnya di alam kayak gitu. Aduh, bener-bener kalau dulu aku kayak alam kayak gini aku paling ya lulus. Dulu gak ada TK di desa aku, kayak sekarang sudah ada. Ngapain aku nggak ikut ngomong-ngomong apa-apa kok. Aku sedih kayak gitu loh. Aku gak bisa memberikan yang terbaik gara-gara aku gak bekerja gitu. Ya aku kalau ngandelin warisan sih bisa, sekedip mata aku bisa beli di Puri Surajaya itu. Kalau laku aku kan bisa hubungi, share di Facebook sebenarnya. Ku coba untuk selalu, ini kayak kedodoran aku sambil ngomong. Ulangi lagi. Kayak gitu lah kalau di situ di rekaman ya. Aku suka sih dari dulu pakai kayak gitu. Ya, biarkan aja aku kayak gitu. Gak tahu kok semuanya tahu kayak gitu. Aku gak mau paranormal, banyak ustadz banyak yang jadi paranormal kayak gitu loh. Dokter juga ada yang pintar agama kayak gitu loh. Iya teman aku ada loh, banyak teman aku itu. Yuni itu baik banget. Sebenarnya teman aku bimbingan baik-baik loh. Ku coba untuk selalu mengalah di depanmu. Aku mau suara yang aku kok. Bagus banget ini loh. Semua ku lakukan demi kebaikan kita. Gak enak ya, cerita belajar aku iki. Nginget-nginget. Tapi aku manusia, kadang tiada berdaya.
Semua itu ada batasnya. Mic-nya itu nggak bisa kalau ngadep situ. Habis kesabaranku menghadapi sifatmu, untuk yang sulit untuk kau rubah. Ini di luar negeri, Jerman ini kayaknya ada daun-daun merah. Jangan ingin marah sendiri. Jangan selalu menang sendiri. Setiap insan menyadari aku tak luput dari dosa. Setiap insan menyadari bagaimanakah diri kita. Aku mencoba introduksi kayak aku banyak dosa banget kayak gitu. Dosa aku karena nggak tahu itu, kayak puasa juga ya, lupa itu juga dimaklumi. Kok kalau lupa dimaklumi, tapi lupa terus-terusan ya nggak bisa kayak gitu loh. Direhab ya, rehabilitasi. Janda-janda itu ya dikaryakan ya. Kalau janda-janda yang masih muda itu pasti dikaryakan kayak gitu loh. Ku coba untuk selalu mengalah di depanmu. Aku tuh ngalah kok, gak mau aku jadi apa-apa itu. Semua aku lakukan demi kebaikan kita. Ya kalau nggak ACC dari Tuhan kayak gitu aku nggak bisa. Api aku manusia, kadang tiada berdaya. Semua itu ada batasnya. Ya kayak gitu ya, aku umur 50 ini karena aku uji nyali kayak gitu loh. Kalau udah 70 aku gak berani. Habis kesabaranku. Ya kalau aku lulusan Taruna ya, menghadapi sifatmu. SMA Taruna ada di tempat aku. Ulang sulit untuk kau rubah. SMA Taruna itu deket rumahku, tapi bapakku nggak masuk ke situ, langsung aja SMPK kan. Jangan ingin marah sendiri. Jangan selalu menang sendiri. Setiap insan menyadari aku tak luput dari dosa. Setiap insan menyadari bagaimanakah diri kita. Ya temen aku, soalnya aku deket mbak aku kan, sekolahan Katolik gitu kayak gitu. Ya, apalagi yang aku omongin ya. Udah kayak menteri-menteri janda. Temen aku tuh kalau guyon kayak gitu sih. Anak UPN tuh banyak parodinya kayak gitu loh. Tapi aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini aku ingin cinta yang nyata. Aku ingin cinta sejati. Kayak gitu loh, aku udah siapkan sarapan buat keluarga aku kayak gitu. Aku habis ini mumpung liburan aku bisa kayak gini. Mumpung apa? Maksud aku nggak akan selamanya kayak gini, gimana ya? Aku masih sedih.
Setiap kali ku memandangmu, seribu tanya di hatiku. Oh, dia nggak ada. Jangan menang sendiri, udah jangan tangan yang bicara. Ya ampun, ini kayaknya aku nggak suka banget suaranya kayak gitu loh. Kok terusan kayak gitu loh. Dia tuh tambah petang kelek kayak gitu loh, sombong kayak gitu ya. Kayak aku tuh nggak ada harganya kayak gitu. Dia bilang memenuhi ya, ya mungkin ridho suami ya. Dia udah bergerilya duluan, semua digrogotin saudara-saudara aku kayak gitu loh. Pelacurnya menang ya. Aku itu ya kasihan anak aku ya, sepasti itu. Sebenarnya aku kasihan banget sama anakku. Kau salah sebut namaku ya. Ya kayak gitu, tapi kamu mungkin lihat dari dari face-nya udah kayak pelacur aja kamu percaya kayak gitu. Kampungan banget kayak gitu aku. Aku makanya itu lebih baik di desa kayak gitu, tapi ya udahlah, nggak semuanya kayak pelacur kok di sini kayak gitu. Ini udah ya kayak gitu. Udah Betaria Sunata aku tahu banget ini, tapi aku nggak tahu sampai silsilahnya apa-apa, nggak tahu, nggak pernah diungkap tuh. Ya udahlah kayak gitu. Ya, kayak ih, nggak apa-apa, dari dulu diketahui kenapa PNS itu gajinya. Oh, aku kayak gini loh, kerjanya sesuai kerjanya mungkin ya. Kenapa apa, guru TK itu cuma kok 100 ya Bu, cuma 100. Iya, tapi Sejawa Timur itu udah otonomi daerah se Probolinggo kan ya banyak gitu. APBD-nya mungkin sedikit kayak gitu loh, aku bingung. Ada yang ngalami ya, ada tahu ya plus minus dari otonomi daerah tuh kayak gitu. Sebenarnya ada uang dari pusat, ada uang dari kayak gini, udah detail banget sih kayak gitu aku. Ya ampun, kayak gitu loh. Ada yang manfaatkan. Aku bukan cinta biasa, coba ya. Sedih aku. Aku harus ngereh-ngereh terus kayak gitu loh. Padahal aku bersama api kayak gitu loh kasarannya ya. Ya apinya kan, lihat-lihat api kompor apa kok, api korek api apa apinya lampu kayak gitu aja. Begitu banyaknya kisah, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beda, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Aku kalau pastikan di lapangan baik-baik saja. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin. Ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Ya memang banyak ada janji terikat setia, masa merubah segala. Mungkin dia akan berlalu. Ku tak mau mereka tertawa, diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti, jiwaku sering saja berkata, andai ku mampu ulang semula,
Ku pasti tiada yang curiga, kasihkan hadir, tiada terduga, hanya yakin menunggu jawabnya. Kayak badan pemeriksa keuangan kayak gitu ya. Itu ya, kalau dulu investasi, badan investasi negara tuh nggak ada ya. Zaman dulu masih perang, barusan perang, baru nyusun buku, baru nyusun rencana kayak gitu ya. Ya kalau dulu-dulunya yang bagus-bagus diambil kayak gitu ya. Badan pemeriksa keuangan itu KPK kan udah mungkin ditiadakan, mungkin kan udah lancar kayak gitu ya. Udah terdeteksi semuanya, RE selalu ngasih kwitansi misalkan yang kerja ya. Udah gak dihapus kayak gitu loh. Sekarang itu apa? Aku yang paling nggak tahu apa sih ini korup apa sih Pak ini? Bapak aku tuh kayak gitu, sedih aku. Bapak aku yang di benar di TV aja tuh sedih ya. Memang emang kayak gini loh contoh ya, contoh kasus tuh aku di sawah kayak gitu kerja kayak gitu. Tapi aku kasalannya sarjana atau SMA aja kayak bapak aku kan. Nonton TV anakku ki ya apa sekolah dolek kerja kayak ngene. Suami aku sampai bapak aku mungkin nggak mikir aku ya, mikir masa depan rumah tangga aku ya, udah ditolerir lah, nggak lama kaya nggak apa-apa, anakku nggak kerja nggak apa, terus ada kayak gini mungkin ditunjukin yang kayak gitu-gitu ya Allah. Bapakku nggak tahu, coba ditunjukin iya itu wong soge ku sak hektar katanya tak gaji bulanan ndian endi duwe ya. Nah kalau mungkin punya peternakan, punya perkebunan, sekali kalau pabrik udah pasti itu 1 bulanan kayak gitu loh. Aku tahu merasakan kayak gitu jadi guru udah bulanan kayak gitu ya. Dulu mungkin PNS dulu, guru dulu, terus kayak gitu tentara. Aduh aku malu sendiri. Aku sebenarnya rezeki itu pasti, makanya aku gaji itu nggak, jangan dibilang bukan rezeki loh ya. Semuanya itu dari hal-hal kecil kayak misalkan apa ya, contohnya semuanya ya, tapi mungkin dilihat dari kayak sabun aja, sabun ya. Misalnya pabrik sabun ya, ada yang 15.000 dari kecil-kecil tapi kan seluruh dunia yang pakai kayak gitu. Apalagi makanan ya, sangat-sangat. Ini renungan pagi aku tuh ya udahlah, aku vlog aja supaya ini kasusnya abadi, kisahnya abadi. Aku punya dokumentasi pribadi sendiri kayak gitu loh. Ya, ya udah. Kalau ada yang ya kayak gitu ya, mungkin ya sebaiknya kamu harusnya tahu dari awal sih. Masa dari wajahnya nggak kelihatan kalau dia pelacur kayak gitu loh. Coba tatap ini. Aku sama ibu aku tuh, adik aku dulu pernah kayak gitu. Adik aku tuh ada yang suka kayak gitu. Banyak sih adikku yang kirim surat kayak gitu. Dia selalu konsultasi aku kayak gitu. Terus akhirnya aku udah percaya, ya kamu cari aja yang lebih dari Cahyo kayak gitu kan. Terus aku, Bu, dia disukain sama, aku lapor ibu aku. Ibu adikku nggak ngomong kan kalau dia disukain orang beristri kayak gitu ke ibu aku yang lapor kayak gitu. Ibuku, Bu, dia loh Bu disukai sama orang beristri kayak gitu. Ibuku diem aja. Kamu kan sambil injek ibu aku kayak gitu kan, capek kayak gitu. Suka diinjek, dipijetin kayak gitu. Terus habis itu ibu aku bilangnya diem aja sih, anak ini nggak tahu apa ibu. Aku cuman nggak tanya. Kalau lihat sih aku ibuku perawan sih kayak gitu. Ibuku perawan kayak gitu, cuman ibuku itu kenapa nggak mau lagi ya kayak gitu. Jadi aku dapat orang kedua gitu kayak gitu. Dimarahin adikku, kan aku lapor kayak gitu ya. Dimarahin adikku, dimarahin, terus akhirnya dapat yang sekarang kayak gitu. Nggak tahu kayaknya Kapolda apa siapa kayak gitu loh pokoknya, tapi istri kedua kayak gitu loh. Adikku dimarahi kayak gitu ibuku, padahal aku pikir-pikir kayak gitu, ibuku kenapa sih kayak gitu. Kalau kamu kan masih muda, sarjana kayak gitu, udah ibu kulahin, yang sama-sama yang apa, nggak tahu lah. Ibuku udah bilang kriteria aku jadi jangan pacaran gitu aja. Berarti kan aku harusnya cari uang kayak gitu. Nanti baru cari uang, kamu terserah, biarkan laki-laki yang milih. Kalau nggak ada ya sendiri juga bahagia kayak gitu loh.
Aku banyak meratapi nasib aku. Aku banyak meratapi nasib aku. Aku pengen makan enak, jalan-jalan kayak itu, meskipun setahun sekali pas anakku liburan ya, meskipun deket-deket. Aku udah pernah semua ya. Kolam pancing aku udah pernah. Jadi aku kayak gitu ya, sangat menjaga karena aku merantau kayak gitu. Jadi kalau seandainya aku itu udah nggak punya hutang, aku pasti punya punya biaya darurat kayak gitu ya. Dana bukan biaya, dana darurat, biaya jalan-jalan kayak gitu yang aku ya kayak itu apa? Kalau Idul Adha aku nggak, soalnya kalau aku nggak terlalu arisan kayak gitu, aku nggak ikut kayak gitu. Kenapa aku nggak ikut ya, karena aku udah ada aku kalau kayak gitu ikut di desa aja. Kan di sini kaya-kaya kayaknya, tapi kok ikut arisan kayak gitu loh. Kok ikut arisan kayak gitu loh menurut aku loh. Kalau di desa sih aku mending bersama-sama, meskipun aku iurannya lebih besar, aku mending bareng-bareng sama teman-teman aku SD kayak gitu aja. Ya udah, aku nggak ya kayak gitulah. Sedih banget sih sebenarnya nggak ada ibu itu kayak gitu. Aku bukan nggak tahu cara arah pulang aku kayak gitu, bukan, aku jalani aja, yang penting aku setia kayak gitu loh. Bayangin, nggak setia tuh nggak enak kok, beneran. Aku tuh putus dulu kayak gitu, habis itu iya, aku putus dulu, selalu aku putusin dulu, baru aku bisa komitmen sama berikutnya kayak itu. Sampai kok sekarang apa ya? Karena aku udah terlanjur eh, berteman kayak gitu loh. Makanya kalau aku sudah steril kayak gitu, makanya aku steril steril. Aku mending nggak kenal sama sekali kayak gitu loh. Aku diajak apa, komitmen sama sahabat ya, apa ya, teman-teman baik kayak gitu yang aku bilang kayak gitu. Itu bapaknya gitu, bapaknya kan keturunan ningrat ya kayak gitu, mirip Pak 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 AHY, mirip banget kayak itu ada bapaknya loh, pakai brengkos kayak gitu, namanya Pak Sunario kan bapaknya. Itu keturunan kayak gitu. Ah udah kamu anu kayak gitu, kan ada saudaraku juga keturunan, aku nggak suka kayak gitu. Dia kebetulan dia kenal sama adik kelas. Dia ada hubungan sama adik kelas kayak gitu ya. Ya aku belak-belakan aja ya, biarin. Kayak gitu Arsunario itu kayaknya saudara. Bapak aku tuh lupa-lupa ya. Arsunario tuh Pak Nario. Sunario apa Sunario? Sunario sih teman bapak aku yang nyewa traktornya waktu di PT Aratek itu ya. Sih bukan. Sunyoto kayaknya. Sunyoto mungkin saudara ya. Bapaknya itu kan dinas di Sulawesi kayak gitu ya, dinas di Sulawesi. Terus habis itu ini bak belakang ya, ibuku tuh parah banget bu. Aku punya teman bu, eh, jaksa jaksa apa, jaksa gak iso ngadeg. Cek cek gak iso, ampun ibu aku itu ya ampun, cek cek gak iso. Ibu aku jahat banget ya itu loh ya. Ibuku di itu ya sekarang dihisap. Ibu aku apa sih, apa, dicegah iso. Ya udahlah, aku mantep banget putus kayak gitu, aku putusin aja. Ibuku udah kayak gitu marah-marah, aku putus sama dia kayak gitu. Terus teman aku tuh ada yang care banget kayak gitu, namanya rahasia ya. Tak balik-balik. Sudah ada yang tahu kok aku bagaimana menyimpan ya kayak gitu. Terus aku di kelas kan kayak gitu ya, biasanya kan ada temen ya yang perhatian banget, yang aku bilang satu perhatian aja aku seneng kayak gitu, bukan cinta loh ya, seneng banget. Oh kayaknya dia sama kayak aku, dititipin sama neneknya kayak itu, bersama-sama kayak gitu ya. Aku cuman pingin kalau ada apa-apa kayak belajar apa gitu kan enggak, tapi kenyataannya aku belajarnya sama teman-teman perempuan aku kayak gitu kan, nggak enak ya ke teman laki-laki kayak gitu, nggak enak banget. Cuma dia kok baik banget, aku kesana. Aku nggak niat kesana sih, aku mau ke mana ya, mau ke rumahnya Dewi apa kemana. Aku dikasih tahu itu loh dekatnya situ ya kayak gitu. Masa aku cinta cuma tak toleh kayak gitu. Oh ya itu rumahnya besar kayak itu, sama saudara-saudaranya apa kayak gitu. Terus ya itu ada yang perhatian sama aku kayak gitu. Terus akhirnya aku jadian kayak gitu, terus aku dikasih cincin kayak gitu. Aku nggak sampai nggak bilang ya cincinnya jangan
dijaga ya kayak gitu ya. Aku ambil aja. Terus bapak aku dikasih cincin sama teman aku kayak gitu ya. Aku sama bapak aku bilangnya aku dikasih ini. Setelah dikasih apa? Diliatin kan aku dikasih logo bapaknya kerja itu. Kok dikasih logo? Kok dikasih menghina banget kayak gitu loh. Padahal aku udah dikasih cincin. Gak tahu, gak tak kembaliin aku mana, aku lupa kayak gitu. Kemana paling kak cincinnya sopo sih, masa kecil-kecil beli cincin sendiri di toko kayak gitu. Aku SMA kayak gitu ya. Ya udah kayak gitu aja. Setelah cincinnya yang itu bapakku ya memang punya punya hutang ya, namanya di bank kayak gitu ya. Ya biarin aja, mau dibayar kayak gitu. Bapakku gak enak. Ya gak usah lah, gak usah ibuku bilangnya jangan, kalau beda agama jangan kayak gitu, nanti bisa berubah kayak gitu. Kalau sudah berubah sakit kayak gitu, nanti ikut agamanya sendiri, kembali ke agamanya ya. Pertama kali aja awalnya menikah kayak gitu Islam, nanti masa sih, aku udah tahu, udah pengalaman, baliklah ya wes ya ibuku kayak ya wes, memang memang cinta tanpa restu katanya ibuku nggak enak. Ya udah, nggak apa-apa. Assalamualaikum.